Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tugas individu 1 pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 3 tahun 2026 untuk memenuhi agenda 3, yaitu pengendalian pekerjaan. Adapun judul dari tugas individu ini adalah komunikasi yang buruk baik internal maupun eksternal secara signifikan menghambat kinerja pelayanan pada seksi pembangunan dan seksi pemerintahan kantor Kecamatan Muarawiyah. Adapun latar belakang adalah komunikasi adalah fondasi dari setiap organisasi yang berfungsi dengan baik. Ketika komunikasi mengalami hambatan baik di dalam organisasi internal maupun dengan pihak luar eksternal, dampaknya dapat meluas dan merugikan kinerja pelayanan secara keseluruhan. Adapun hambatan komunikasi internal yaitu alur informasi yang kurang lancar, kurangnya kejelasan instruksi, konflik antar departemen. Adapun hambatan komunikasi eksternal, informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap kepada pelanggan, penurunan kepuasan pelanggan, juga peningkatan keluhan pelanggan, efisiensi operasional yang menurun, kehilangan pelanggan, juga kerusakan reputasi. Kemudian untuk contoh kasus koordinasi lokasi kegiatan, yaitu Kasih Pembangunan berencana akan melaksanakan kegiatan pembangunan atau perbaikan fasilitas umum, misalnya pembuatan jalan di desa A, yang mana pemicu masalahnya adalah Kasih Pembangunan langsung memerintahkan pelaksana kegiatan atau mengirim surat pemberitahuan ke desa tanpa mengkoordinasikan atau mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Kasih Pemerintahan, di mana perselisihan yang muncul yaitu Kasih Pemerintahan merasa tidak dihargai dan tidak mendapat informasi, padahal wilayah tersebut baru saja masuk dalam usulan pemekaran wilayah atau ada perubahan status tanah yang sedang ditanganinya. Akibatnya pembangunan jadi terhambat atau salah sasaran karena data wilayah tidak update. Sementara dari sisi Kasih Pembangunan yaitu beranggapan bahwa urusan teknis pembangunan adalah bagian dari tupoksinya dan Kasih Pemerintahan terlalu ikut campur dan bertele-tele saat ditanya untuk data lokasi. Adapun analisis masalah yaitu minimnya koordinasi, saling menganggap urusan masing-masing sudah selesai tanpa cross-check ulang. Kemudian yang kedua, perbedaan persepsi, yaitu Kasih Pemerintahan biasanya berorientasi pada administrasi dan aturan, sedangkan Kasih Pembangunan berorientasi pada fisik dan target. Kemudian analisis yang ketiga, komunikasi sepihak, di mana mengirim surat ataupun melakukan tindakan tanpa membicarakan terlebih dahulu. Adapun saran-saran untuk perbaikan komunikasi internal: 1. Tetapkan saluran komunikasi yang jelas, adakan rapat tim secara terjadwal, kemudian memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian yang ketiga, dorong umpan balik 2 arah. Kemudian adakan pelatihan komunikasi. Yang kelima, transparansi. Untuk perbaikan komunikasi eksternal, untuk saran perbaikannya: 1. Standarisasi respon pelanggan. Yang kedua, mempercepat waktu respon. Yang ketiga, mengumpulkan umpan balik pelanggan. Yang keempat, meningkatkan kejelasan komunikasi pemasaran dan penjualan. Yang kelima, pastikan semua materi promosi dan informasi penjualan akurat, jujur, dan mudah dipahami. Dan yang keenam, pelatihan layanan pelanggan, di mana lakukan pelatihan staf garis depan tentang cara berkomunikasi secara efektif, empati, dan profesional dengan pelanggan. Dengan menerapkan saran-saran ini, organisasi dapat membangun fondasi komunikasi yang kuat, baik internal maupun eksternal, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Mungkin demikian
untuk penyampaian tugas individu 1 untuk memenuhi agenda pengendalian pekerjaan. Terima kasih atas perhatian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.